Maka kalau orang beriman, kata Nabi SAW, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nabi SAW membaca firman Allah ini yang artinya Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman, ya, perkataan di dunia. Kalau ditanya kenapa kau beriman, kenapa kau sholat, dia bisa punya jawaban asal dia belajar agama. Dan di akhirat maksudnya perkataan di alam barzah dari mungkar nakir. Dia akan mudah jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran, agamaku Islam. Itu mudah dijawab sama dia. Kalau orang kafir terbalik, kata Nabi SAW, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat penyiksa membawa kain kafan dari neraka dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Yang akan mengatakan kepadanya, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya tidak mau keluar, kata Nabi SAW. Ruhnya berserakan di tubuhnya. Maka malaikat maut akan menarik dengan keras. Ibarat seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Baik, buku yang akan kita bahas ini teman-teman tentang adab dan nikmat kubur. Saya mulai dulu dari judulnya ya. Mungkin Bapak Ibu bingung kenapa ada adab, ada siksaan dan ada nikmat di kubur. Saya akan mulai dulu dengan pembukaan kita. Kalau kita memiliki 6 rukun iman. Ya, tentu kita sudah tahu sama-sama ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang pernah turun. Ya. Kemudian iman kepada rasul-rasul. Kemudian iman kepada hari kiamat yang kelima. Dan yang keenam beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, kejadian baik dan buruk di mata manusia. Baik, rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nah, ini satu paket Bapak Ibu sekalian. Satu paketnya itu adalah prosesi kematian. Mungkin tidak asing kita biasa mendengar ada kerabat kita meninggal. Atau bahkan ada yang menyaksikan langsung meninggal. Mungkin di rumah sakit begini juga tidak asing. Ada ibu lagi melahirkan meninggal atau bayinya meninggal. Nah ini dibahas dalam Islam dengan sangat rinci. Prosesi kematian itu apa yang sedang terjadi sehingga manusia itu tadinya bisa ngomong, bisa melihat, tiba-tiba nggak bisa. Ya, gitu. Itu namanya mati, diringkaskan dengan 4 huruf ini. Nah itu ada penjelasan dalam agama dalam rukun iman kita yang kelima. Jadi ada prosesi kematian, setelah kematian kemana ruh itu? Yang tadinya bisa menggerakkan jasad ini kemana dia? Ada namanya alam barzah. Ya. Alam barzah itu yang biasa kita bawa jenazah ke kuburan. Nah disitulah alam barzah. Dalam Islam kita kalau lewat kuburan dianjurkan mengucapin salam, mendoakan mayit. Ya. Di antara doa yang kita dianjurkan, Assalamualaikum ahlal kubur. Semoga keselamatan tercurahkan buat kalian wahai penghuni kuburan. Ya. Wa atakum ma tu'adun, telah datang bulan apa dijanjikan untuk kalian, gadan muajjalun, sampai hari kebangkitan nanti, wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kami pasti akan menyusul kalian. Mohon maaf, doanya begini. Assalamualaikum ahlul kubur. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang penghuni kuburan. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah memaafkan kami dan memaafkan kalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ini diantara doa. Kalau Bapak Ibu ketik di Google doa ziarah kubur misalnya, maka akan keluar itu ajarannya. Jadi kita kalau lewat kuburan itu bukan kalau mungkin mata orang hidup gundukan tanah sama batu nisan, sebenarnya di dalam itu ada kehidupan. Makanya kita ucapin salam. Dalam doa yang lain Nabi SAW ajarkan Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Dalam riwayat lain, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan, gadan muajjalun, sampai hari yang telah ditentukan hari kiamat. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Jadi itu rangkaiannya. Meninggal, apa yang terjadi? Ruhnya dicabut oleh malaikat, kemudian lalu pindah ke alam barzah, kuburan tersebut. Nah di kuburan ini, itu ada penjelasan khusus, nanti akan kita bahas. Ini satu buku ini khusus membahas masalah itu. Kejadian apa sebenarnya di kuburan? Apa yang terjadi di sana? Apakah beda antara orang yang suka sholat, tutup aurat, cari pendapatan halal, terus bertutur kata jujur dalam pekerjaannya, dengan orang yang tidak sholat,
manipulasi data, suka ganggu orang. Apakah ini sama? Maka ini ada penjelasan. Nah, orang yang dalam Islam dijelaskan, orang-orang yang melakukan ketaatan, dia jujur, dia amanah, dia sholat, dia segala macam, kuburannya itu nanti akan menjadi taman dari taman surga. Nanti akan ada penjelasan dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Jadi seperti kuburan para nabi-nabi, kuburan para sahabat, orang-orang soleh dulu, maka kuburan mereka menjadi taman dari taman surga. Dan kita pun akan sama seperti itu. Nanti akan lebih jelaskan panjang lebar dalam buku kita ini. Kemudian kalau dia memang penjahat selama hidup, suka lakukan kriminal, pelanggaran, kuburannya akan menjadi lubang dari lubang neraka. Ada penyiksaan. Ya. Karena Nabi SAW jelaskan dalam panjang lebar hadisnya. Di antaranya kata Nabi SAW waktu habis mengantar jenazah seorang sahabat, maka beliau kemudian berbicara dengan para sahabat yang hadir di situ yang masih hidup. Sesungguhnya kalau seseorang di antara kalian yang beriman meninggal dunia, maka akan datang 3 sosok malaikat. Akan datang 3 sosok malaikat. Yang 2 malaikat rahmah, kasih sayang yang membawa kain kafan dari surga. Yang 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Yang akan berkata kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan, karena selama hidup diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dia nikmati halal, dia tinggalkan yang haram, maka ruhnya disuruh oleh Allah SWT kepada para malaikat, sampaikan suruh keluarkan ruh yang tenang itu. Maka ruhnya keluar, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, itu ibarat seperti air yang keluar dari mulut kendi. Jadi bagaimana kalau kita keluarin air dari teko misalnya, kan cepat sekali dari mulutnya itu ya. Mulut teko itu, begitulah ruhnya orang beriman akan keluar. Belum sesaat keluar, maka akan diambil oleh malaikat rahmah. Dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Ini prosesi gaib yang kita tidak tahu, tapi ini penyampaian dalam agama. Jadi kita punya gambaran, oh ternyata ada yang terjadi loh di sana. Dan memang dalam Islam ini kita sudah diajarkan dari awal penciptaan Nabi Adam manusia dari tanah, lalu Allah suruh malaikat sujud dalam surah Al-Baqarah diceritakan, ya, dan banyak surah-surah dan ayat-ayat yang lain, sampai akhirnya turun-temurun kita sekarang, dan sampai akhirnya kita akan kembali nanti ke akhirat sana, dan ujungnya ada surga dan neraka, dan sudah dirincikan secara rinci surga itu seperti apa, dari tanahnya, pohon-pohonnya, pakaiannya, bidadari dan bidadaranya, para malaikat yang menyambut depan pintu, istana-istananya, dan juga neraka sudah dirincikan bagi para pembangkang, dari siksaan yang paling sederhana sampai yang paling berat. Jadi semua sudah diberikan bocorannya sebenarnya, maka beruntung kita kalau belajar, karena kita jadi tahu, oh ternyata ini loh yang terjadi. Beda dengan orang-orang yang tidak faham, mereka tidak tahu sehingga tidak ada arah dan tujuan hidupnya. Dia tidak perlu tahu mana halal, mana haram, karena bagi dia tidak ada hukuman nanti atau tidak ada balasan dari kebaikan dia. Terjadilah ya kriminalisasi di mana-mana gitu ya, kriminal terjadi di mana-mana. Kita kembali ke hadis tadi, maka kata Nabi SAW, begitu ruhnya keluar sesaat, jadi kalau bapak ibu punya orang tua, kerabat meninggal dalam keadaan Islam seperti itu, akan dipegang oleh malaikat rahmah dibungkus dengan kafan dari surga, lalu dinaikkan ke langit. Belum sesaat atau pada saat dia tiba di langit pertama, karena langit ini ada 7 lapis langit ya. Dalam surah Al-Mulk kita biasa baca alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaq bersusun. Yang pertama ini yang kita lihat depan mata kepala kita biasanya itu langit pertama namanya. Di atasnya masih ada 6 lapis langit lagi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, pada saat itu diketuklah pintu ya, langit itu oleh 2 malaikat yang membawa ruh orang beriman ini, dan malaikat penjaga langit akan mengatakan, kata Nabi SAW, siapa orang ini? Penjaga malaikat rahmah akan mengatakan ini kepada penjaga langit tadi, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang terbaik di dunia. Kemudian setelah itu, maka dibukakan baginya pintu langit, lalu naiklah dia. Semua malaikat di langit, kata Nabi Muhammad SAW, berharap ruh itu lewat di sisi mereka. Karena ruhnya mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Ya, semoga kita termasuk insya Allah ini. Maka ruh itu terus saja sampai ke langit ke-7, dan terdengar kata Nabi SAW suara Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka ruhnya diantar bersamaan dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Jadi kalau kita biasa pikul jenazah itu belum ada ruhnya. Tapi begitu dia sampai di kuburan, maka ruhnya dimasukkan kembali ke dalam kuburan tersebut. Kata Nabi SAW 3 langkah ya, mereka keluar dari atau meninggalkan kuburan tersebut si pengantar ini, maka tiga langkah ini sendal masih bisa didengar oleh si mayit tadi, sampai setelah itu setelah langkah ketiga tidak kedengaran lagi. Lalu datang kepadanya malaikat Munkar Nakir.
khusus mendudukkan dia dan menanyakan dia siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu atau apa kitabmu. Maka kalau orang beriman kata Nabi SAW, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nabi SAW membaca firman Allah ini yang artinya Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman ya, perkataan di dunia. Kalau ditanya kenapa kau beriman, kenapa kau sholat, dia bisa punya jawaban asal dia belajar agama. Dan di akhirat maksudnya perkataan di alam barzah dari mungkar nakir. Dia akan mudah jawab Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran, agamaku Islam. Itu mudah dijawab sama dia. Lalu kata Nabi SAW dibukakan bagi orang beriman ini pintu neraka. Api yang berkobar-kobar, ya, sesuatu yang menakutkan. Dia takut melihat siksaan tersebut. Lalu kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau selamat dari sini sekarang. Lalu ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Sampailah ke dia bau wanginya, dia lihat taman-taman, istana, pelayang-dayang, segala macam. Dia kagum, maka malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang. Dan kamu akan kekal selamanya di sini. Maka orang mati ini kata Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, yang bersih, yang wangi. Saking sempurnanya orang itu sampai si mayit ini mengatakan, siapa kamu ini sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholat yang Bapak Ibu kerjakan, sedekah, bakti sama orang tua, apalah baca Quran, berzikir. Semua yang kita kerjakan dari amal-amal ibadah ini, maka akan terwujud dalam bentuk makhluk yang sempurna di kuburan nanti. Dia bilang saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat di kuburan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Dan bentangkan juga permadani dari surga. Dibuka pintu surga lalu tercium dengan dia bau wangi dan bisa lihat dia bisa lihat istananya di surga nanti. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Nah ini makna daripada judul kita, azab dan nikmat. Ada nikmat di kuburan itu. Nikmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Selama dia meninggal dalam keadaan beriman, maka kuburannya menjadi taman dari taman surga. Apakah para syuhada yang meninggal di medan perang, kayak teman-teman kita sekarang di Palestina, semoga Allah tolong mereka, Allah berikan kemenangan. Ini butuh luar biasa doa dari kita dan apapun yang kita mampu kita harus bantu mereka. Ya. 2 juta lebih saudara kita di Gaza sekarang yang betul-betul lagi dibombardir, mereka butuh sekali bantuan dari kita. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita minimal bantu dengan doa. Kalau ada kumpulan donasi yang terbuka bisa juga Anda ikut misalnya ya. Karena kita tidak mungkin menggunakan jasad kita sampai pemerintah kita sendiri yang izinkan. Kalau tidak maka kita tidak bergerak gitu kan. Maka ini penting. Tapi mereka yang meninggal mati syahid itu adalah mati yang mulia. Dan mati-mati yang lain. Kuburannya jadi taman dari taman surga. Kemudian kalau orang kafir terbalik kata Nabi SAW akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat penyiksa membawa kain kafan dari neraka dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Yang akan mengatakan kepadanya, hai jiwa yang busuk keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya tidak mau keluar kata Nabi SAW. Ruhnya berserakan di tubuhnya. Maka malaikat maut akan menarik dengan keras. Ibarat seperti bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Dan saat dia keluar maka pada saat dia keluar dibungkus dengan kain kafan dari neraka kemudian dinaikkan ke langit. Baru di langit pertama saja itu malaikat penjaga langit menolak. Malaikat penjaga langit menolak. Dia mengatakan siapa fulan ini? Maka malaikat dari neraka yang bawa kain kafan dari neraka tadi yang membungkus ruhnya mengatakan ini fulan bin fulan. Disebutkan namanya yang paling buruk di dunia. Lalu kemudian para malaikat mengatakan di langit semoga ruh ini tidak lewat di sisi kami. Jadi tidak dibuka pintu langit dan mereka semua berharap memohon kepada Allah agar ruh ini tidak lewat di sisinya. Kata Nabi Muhammad SAW karena ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bangkai. Wa na'udzubillah. Kemudian setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Begitu masuk ke dalam kuburan, 3 langkah pengantar pulang, maka di saat itulah ya bisa atau dia akan kedatangan malaikat mungkar nakir dan bisa melihat malaikat dan malaikat itu akan menanyakan kepadanya pertanyaan tadi, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu dan seterusnya. Dia tidak bisa jawab. Kata Nabi SAW dia hanya mengatakan innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya ikut-ikut dulu orang bilang apa saja. Kata Nabi SAW, kalian akan diuji dalam kuburan kalian dengan pertanyaan tentang siapa aku. Dan orang beriman akan menjawab, dia adalah utusan Allah.
Dan ada orang-orang kafir mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut orang bilang apa. Saya pernah dengar sih. Gitu. Nah kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu surga. Dia melihat keindahan yang luar biasa. Dan dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk ke sini, cuman kamu yang gak mau. Ditutup, dibuka pintu neraka. Sampai kepadanya bau busuknya, panasnya. Dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan kau tidak akan pernah bisa selamat darinya. Maka si mayit ini kata Nabi SAW berikan bocoran buat kita. Mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang di sebelahnya orang yang buruk, tampangnya menakutkan, baunya busuk sekali. Lalu dia bilang, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi na'udzubillah, zina, riba, apalah bohong, menipu, memukul, membunuh. Semua ini akan jadi wujud makhluk yang akan menakutkan nanti di kuburan. Akan menemani orang ini. Lalu kemudian pada saat itu kata Nabi SAW, Allah utus kepadanya malaikat yang membawa sebuah besi. Yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan saja mereka tidak akan mampu karena beratnya. Semua jin dan semua manusia miliaran jumlahnya mereka tidak mampu membalikkan kalaupun mereka bersatu. Malaikat ini kata Nabi SAW Allah utus tanpa punya pendengaran dan penglihatan. Ya. Bagaimana Allahu alam. Tapi dia akan menghantamkan besi itu ke kepala mayit ini. Maka mayit itu akan hancur lebur dan teriak. Teriakannya didengarkan oleh semua makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan tersebut maka mereka akan meninggal seketika. Jadi saking kerasnya. Tapi hewan-hewan segala macam dengar. Kalau jin sama manusia tidak mendengar. Lalu kemudian dalam riwayat Bukhari yang lain Allah akan buat dinding kuburannya akan menjepit sampai tulang rusuknya seperti ini. Kemudian hancur, diutuhkan kembali. Kemudian begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Maka terjadi cambukan dan jepitan. Cambukan dan jepitan terus begitu. Kata Nabi SAW, maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Maka itu ada siksaan sampai menjelang hari kiamat nanti. Nah ini kenapa dikatakan dalam judul kita azab dan nikmat kubur. Karena memang keadaannya akan seperti itu. Keadaannya akan seperti itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Banyak buktinya Nabi SAW pernah lewat kuburan. Kemudian beliau mendengar suara gemuruh. Lalu beliau mengatakan, sungguh itu adalah kuburan orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di kuburan. Ada juga yang lewat di satu kuburan yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, kuburan siapa ini? Maka mereka mengatakan, ini kuburan yang sudah lama ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ya kalian akan dihukum atau disiksa oleh Allah SWT di kuburan tergantung daripada kadar kesalahan yang ada. Dan sekian riwayat yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diantaranya hadis Bukhari yang masyhur. Waktu beliau lewat di dua kuburan lalu beliau mengatakan sesungguhnya dua penghuni kuburan sedang disiksa oleh Allah SWT dengan dua dosa yang dianggap remeh oleh banyak orang. Tapi dia bagian dari dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, ya, sehingga najis gitu kan. Dan yang satu itu suka menyebarkan adu domba. Nah ini yang banyak orang anggap remeh. Tapi itu penyebab siksa kubur. Dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Ya. Jadi memang ada penyampaian-penyampaian dalam agama berhubungan dengan masalah alam barzah. Nanti akan panjang lebar kita jelaskan dalam buku kita ini. Nah nanti di saat sangkakala ditiup trompet nanti di hari kiamat, Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ. Pada saat sangkakala ditiup, ya nanti ada tiupan sangkakala dua kali. Tiupan pertama mematikan semua makhluk di muka bumi ini, yang tersisa menjelang hari kiamat nanti. Tiupan kedua kebangkitan lagi. Kata Nabi SAW, Allah akan menghancurkan semua jasad kalian dengan tanah itu kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian nanti. Ya, dalam sebuah hadis Allah akan turunkan hujan yang membasahi tulang-tulang ekor kita dan kita akan tumbuh kembali memiliki jasad lagi. Cuma memang jasadnya paras wajah kita seperti sekarang cuman postur tubuhnya sudah berubah. Karena jasad ini kan sekarang cuma kendaraan yang kita pakai di dunia ya. Yang gerakin sekarang kan ruh. Nanti kalau kita dibangkitkan kita akan dikasih jasad yang baru dengan paras wajah yang sama. Cuma bedanya postur tubuhnya seperti Nabi Adam AS. Kata Nabi SAW karena akan dibangkitkan dengan postur ayah kalian 60 siku ke langit. Nabi Adam itu 27,5 meter tingginya. Dan kata Nabi SAW manusia akan terus memendek sampai menjelang hari kiamat nanti. Tapi di hari kiamat setelah dibangkitkan itu akan kembali kepada postur awalnya atau asalnya. Jadi kalau ada yang bilang dulu ada manusia raksasa, memang manusia itu besar sekali dulu. 27,5 meter itu seperti sebuah building besarnya gitu kan. Nah itu semua akan terjadi dan sudah diinformasikan oleh Nabi SAW. Nah setelah itu dibangkitkan nanti, orang akan berdiri di masing-masing belakang nabinya Bapak Ibu sekalian.
Pengikut Nabi Muhammad dengan sama Nabi Muhammad SAW, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, semua sama nabi-nabinya. Dan di setiap pengikut ini nanti ada yang beriman, ada yang kafir. Nah yang beriman Allah akan berikan cahaya di hari kiamat nanti. Dan juga orang yang kafir akan Allah berikan kelam dan wajah mereka gelap. Sehingga bisa berbedakan mana yang beriman, mana yang kafir. Dan kita termasuk umat Muhammad SAW ini dianjurkan memperbanyak wudu. Ya. Kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi. Karena wudu itu nanti salah satunya akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, aku ingin sekali menemui saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan. Karena inilah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku nanti. Setelah aku meninggal baru mereka datang. Ya kita-kita ini, karena kita tidak bertemu dengan Nabi. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka nanti? Sementara anda tidak ketemu sama mereka di dunia. Ketemunya nanti di mahsyar. Kata Nabi SAW, bukankah seseorang yang memiliki kuda di bagian keningnya berbulu warna putih dan di keempat kakinya berbulu putih. Dia bisa mengenal kuda ini dibandingkan atau kalau kuda itu sedang berada di kelompok kuda-kuda yang semuanya berkulit hitam. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kalau semuanya kuda warna hitam, tapi ada satu kuda yang di dahinya bulunya itu, rambutnya sama empat kakinya semuanya berwarna putih. Bisa kelihatan gak dibandingkan kuda-kuda lain? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah umatku nanti akan datang hari kiamat, mengeluarkan cahaya di mahsyar itu dari tempat-tempat uduk mereka. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang bisa memperpanjang uduknya, ya, memperlama maksudnya, batal uduk lagi gitu kan, lakukanlah. Begitu juga dengan jangkauan yang minimal, misalnya sampai telapak tangan dilebihkan, siku dilebihkan, gitu, mata kaki dilebihkan ke atas. Maka itu kelebihan itu akan disebut dalam sebuah hadis, perhiasan seorang mukmin akan memenuhi tempat-tempat yang tersentuh dengan air wuduknya misalnya. Kemudian setelah itu akan ada timbangan amal. Kita sudah hafal semua, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan, akan kena hukumannya. Ditimbang amal baik, amal buruk. Dan Allah menjelaskan dalam banyak firman yang lain gitu kan. Faman thaqulat mawazinu faulaika, siapapun yang berat timbangannya nanti hari kiamat, baik itu yang baik maka dia akan beruntung. Yang buruk maka dia akan rugi, ya. Tentang masalah timbangan amal. Setelah timbangan amal akan dibentangkan nanti neraka, semua kita akan menyaksikan neraka nanti. Dan dibentangkan sirat, sebuah jembatan di atas neraka yang sudah diberikan bocorannya dari sekarang oleh Nabi SAW kepada kita, bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Sirat itu adalah sebuah jalan yang sangat tipis, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, ya, dan juga sangat licin, menggelincirkan. Di kiri kanannya ada duri-duri, ya, yang menyambar. Kata Nabi SAW seperti duri sa'dan. Duri sa'dan itu sebuah pohon di daerah padang pasir, durinya itu kayak pengait gitu, ya, dan tajam. Maka dia akan menyambar semua orang-orang yang pantas masuk neraka itu. Nah, orang-orang ahli surga tetap akan lewat di situ. Kata Allah SWT dalam surah Qaf, ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatin sirat itu. Cuman ada orang yang lewat dan semoga kita insya Allah termasuk di golongan pertama seperti kilat. Cepat sekali sudah sampai di ujung. Ujungnya sana surga. Gitu kan. Harus lewatin neraka ini. Ada yang seperti menunggangi kuda. Ada yang terbang seperti burung. Ada yang seperti orang berlari. Dan ada orang yang berjalan merangkak dan akhirnya jatuh. Maksudnya menjadi lemah karena lemahnya amalnya. Karena lemahnya amal. Jadi yang mendorong orang lewat sirat itu banyaknya amal soleh dia. Nah, orang-orang yang layak masuk neraka jatuh dulu ke neraka. Dikait oleh kaitan tersebut. Masuk neraka. Tujuannya, hikmahnya kenapa kita disuruh lewat neraka. Kata para ulama agar orang-orang nanti kalau masuk surga itu selalu bersyukur kepada Allah karena dia tidak masuk ke dalam neraka itu. Dia akan merasa puas sekali dengan surga. Dan setiap orang di antara kita nanti kalau sudah masuk ke surganya Bapak Ibu sekalian insya Allah. Maka ada satu pintu di istanahnya itu. Yang kalau dia buka dia bisa lihat ke neraka setiap saat. Sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah tidak disiksa di sana. Dan untuk masuk ke dalam surga sederhana. Bagaimana seseorang itu beriman kepada Allah dan dilaksanakan perintah saja. Dan perintah itu ringan sekali. Dan untuk masuk ke dalam neraka lakukan pelanggaran akan masuk ke dalam neraka dan disiksa. Perintah agama kalau kita bicara tentang 5 rukun Islam saja. Dan Bapak Ibu fokus ke ini saja sudah cukup. Syahadat. Bukan hanya bagi mu'allaf ya. Orang baru masuk Islam. Kita pun butuh memahami syahadat ini. Pengucapan kita asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tidak boleh lagi bergantung dan menyembah selain Allah. Enggak boleh lagi pakai jimat. Enggak boleh minta-minta ke benda-benda mati. Kuburan, patung. Enggak boleh. Gitu kan. Pohon, keramat dan segala macam itu syirik namanya. Menyekutukan Allah.
Orang-orang Mekah dulu, mereka yakin Ka'bah rumahnya Allah, tapi mereka juga yakin Tuhan Allah ada, tapi mereka masih datangkan patung-patung, lalu mereka minta sama Allah, minta juga sama patung itu. Ini merusak la ilaha illallahnya. Kemudian, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita harus yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan suri tauladan kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Semua cara makan, cara minum, cara tidur, interaksi biologis, apa saja, berbisnis, ya, semua itu kita ikuti Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, kita ciplak hidup beliau. Itu makna syahadat. Ini tidak sulit. Kemudian yang kedua salat. Salat 5 waktu ini sering kalau ada yang datang syahadat di kantor kami selalu sampaikan tentang wasiat ini gitu ya. Kalau sholat ini sebenarnya kan ada orang sebagian mengatakan saya nggak mau masuk Islam karena terlalu banyak sholatnya. Ada sebagian orang begitu mengatakan. Ya, mereka tidak masuk Islam karena dianggap umat Islam kok 1 hari 5 kali sholat. Padahal sebenarnya sholat ini absensi. Absen, kayak teman-teman kantor gini kan absen. Bangga nggak kita teman-teman sekalian? Ini kita bicara lingkup sederhana saja. Kalau ada di antara Anda setiap hari 5 kali dipanggil oleh direkturnya hanya untuk nanyakan kabar kamu bagaimana, kamu butuh apa? Dan dipenuhi kalau kita sampaikan, oh saya lagi butuh untuk anak saya lagi butuh untuk bayar utang saya. Semua dipenuhi 1 hari 5 kali. Itu gimana? Itu sholat begitu absensi. Makanya antara azan dan iqamah itu waktu mustajab. Waktu diterimanya doa. Kita disuruh sampaikan. Apa saja sampaikan. Absen. Dan kata Nabi SAW antara sholat dengan sholat yang lainnya pembersihan dosa di antara keduanya. Kesalahan yang terjadi dimaafkan di saat itu. Tinggal kita bagaimana khusyuk dan ikhlas untuk sholat tadi. Menjaga tata cara, gerakan dan juga bacaan yang benar. Ikuti syarat-syarat yang benar, maka akan terpenuhi semuanya. Dan ini 5 waktu sholat ini tidak ngambil waktu lama. Ya. Paling lama 10 menit. Ya. Mungkin orang yang soleh banget itu 10 menit sholatnya. Gitu. Subuh 10 menit, duhur, asar, maghrib, isya. Sebentar sekali orang sholat. Kita bicara wajibnya, kita tidak bicara sunnahnya dulu ya. Kita bicara wajib. Sunnah itu tambahan. Bapak ibu kerjakan, tidak kerjakan itu tidak. Kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi itu pelengkap nanti. Cuma yang sholat 5 waktu ini saja. Kalau 10 menit berarti kita habiskan cuma 50 menit dalam sehari. Sehari full ya, 24 jam. Berarti kita masih punya 23 jam plus 10 menit waktu untuk aktivitas yang lainnya. Ini aja absensi nih. Dan sederhana gerakan sudah kita bisa mudah pelajari, bacaan kita juga mudah hafal gitu. Yang ketiga, zakat. Zakat ini pensucian harta saya bilang cuma setahun sekali. Itu pun memenuhi 2 syarat. Haul, masa setahun. Misalnya Ramadan ke Ramadan. Dan yang kedua nisab. Kadar minimalnya 85 gram emas. Kalau kita hitung sekarang misalnya 1 juta 1 gram. Berarti kita punya 80 gram emas. Ya. Kalau itu bertahan 1 tahun, tabungan dan investasi kita, dikeluarkanlah 2,5% untuk pensucian harta itu. Setahun sekali. Kalau dalam 1 tahun ini misalnya 12 bulan ya. Ramadan ke Ramadan. Mulai Ramadan, misalnya mulai kita Syawal, Zulqa'dah, Zulqa'dah atau Masihnya misalnya Januari ke Januari. Supaya mudah difahami aja. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, semuanya dalam 12 bulan itu stabil 85 gram emas uang kita atau tabungan atau investasi kita, baru keluar zakat 2,5%. Tapi kalau dalam 6 bulan misalnya berjalan, Januari sampai bulan Juli atau bulan Juni, sempurna nih, 85 gram emas stabil dia, karena kita punya tabungan investasi. Bulan Juli misalnya, bulan ke-7 atau ke-8 turun dari 85 gram emas karena anak kita sakit butuh biaya sekolah atau biaya rumah sakit, maaf. Kemudian biaya sekolah segala macam, atau kita butuh hal mendesak, tiba-tiba di bulan ke-7 turun nisab kita. Turun dari kadar 85 gram emas tabungan kita atau investasi kita. Maka nisab atau hitungan haul yang pertama 6 bulan itu dianggap batal. Nanti kita akan mulai hitung lagi nisabnya, kadar minimalnya itu di bulan yang memang stabil sampai 12 bulan ke depan. Yang keempat Ramadan, puasa wajib saja setahun sekali. Ini adalah terapi kesehatan. Puasa adalah terapi kesehatan. 11 bulan kita boleh makan, minum, apa saja. Ya, panas, dingin, asam, pedas. Ini kalau badan kita robot bisa rusak. Gitu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita terapi setahun sekali. Ramadan sebulan penuh itu untuk kesehatan. Dan mungkin teman-teman di dunia medis tidak asing dengan penelitian di masa kita sekarang. Bagaimana manfaatnya orang puasa. Dan di masa kita sekarang lagi ada ya terapi-terapi kesehatan untuk diet ya dengan puasa, memperbanyak puasa. Itu kan selalu dilakukan. Karena emang perut kita ini banyak sekali mendatangkan sumber permasalahan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Kalau dia tidak kontrol akan jadi penyakit buat dia. Nah Ramadan datang untuk itu. Selain punya keutamaan yang lain, puasa adalah kewajiban, dapat pahala dan seterusnya. Jadi ini setahun sekali saja.
Kemudian yang kelima terakhir haji, ini juga bagi yang mampu saja. Sekali seumur hidup. Ya. Kalau sudah sekali dilakukan sudah selesai, gugur dari kewajiban selama dia mampu. Kalau tidak mampu berarti tidak ada kewajibannya. Ini saja 5. Ya, tidak ada yang lain sebenarnya. Maksudnya yang wajib ya. Kalau yang lain sifatnya sunnah itu tambahan. Makanya pernah ada orang satu badui datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata begini, ya Rasulullah, maaf, dia belum masuk Islam. Dia datang ke masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Maka Nabi Muhammad SAW itu lagi muttaki. Muttaki itu kayak letakin sikunya di lantai, kakinya ngelonjor gitu. Lagi ngobrol santai dengan para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan saya. Lalu orang itu mengatakan, saya ingin bertanya kepada anda, apakah boleh? Kata Nabi SAW, silahkan. Dia bilang baik. Saya ingin tanya, siapa yang meninggikan langit ini? Yang membuat langit seperti ini siapa? Orang itu tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, Allah. Lalu saya tanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Sehingga bisa cocok tanam di situ, bisa tinggal di atasnya, bisa jalan berpicak, bisa ambil hasilnya. Ini siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu orang itu lagi bilang, siapa yang menancapkan gunung-gunung? Yang banyak gunung berapi, ada gunung batu. Ini siapa yang tancapin? Yang menata semua ini jumlahnya banyak begini. Kata Nabi SAW, Allah. Maka orang itu mengucapkan kata-kata yang membuat Nabi Muhammad SAW tadi lagi santai, tiba-tiba serius gitu. Duduk. Karena orang itu bilang, hai Muhammad, saya tanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutus anda kepada kami? Perkataan ini berat sebenarnya, sangat luar biasa, berbobot. Maka Nabi SAW lagi duduk santai, duduk tiba-tiba. Serius lalu mengatakan, iya. Dengan tidak ada keraguan, benar. Maksudnya saya diutus oleh Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Orang ini bilang, saya mau bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 kali sehari? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini bilang lagi, saya mau bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, hamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk memerintahkan kepada orang kaya kami mengeluarkan hartanya kepada orang miskin kami zakat? Kata Nabi SAW, iya. Dia tanya lagi, atas nama Allah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami puasa 1 bulan Ramadan penuh dalam setahun itu? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup kami ke Baitullah di Mekah, di Ka'bah? Kata Nabi SAW, iya. Maka orang itu bilang, kalau saya lakukan itu, saya beriman, apa yang saya dapat? Kata Nabi SAW, engkau akan masuk surga. Maka orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Syahadat dia. Setelah dia syahadat, kata dia, ya Rasulullah, apa yang saya dapatkan kalau saya lakukan ini? Kata Nabi SAW, engkau akan masuk surga. Maka orang itu mengatakan, demi Allah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Dan saya akan fokus ke rukun Islam tadi, saya tidak tambah lagi. Sunnah pun dia tidak kerjakan. Gitu kan. Saya mau ini saja. Maka orang itu pun pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Islam itu mudah. Hanya rukun Islam kita fokus. Gitu kan. Selebihnya kita akan menjadikannya sebagai tambahan. Kalau dalam hal ibadah ya, tentu ada juga hal yang lain harus perhatikan, tidak boleh melanggar pelanggaran-pelanggaran. Dan saya sudah bahasakan tadi di pembukaan kita, semua yang dilarang oleh agama pasti buruk. Dilarang mencuri, dalam berbohong, dalam mengganggu orang, ya, dalam menggosipin orang, ghibah, tidak boleh memfitnah, tidak boleh membunuh, dan seterusnya. Semua itu buruk, jadi kalau kita tinggalkan otomatis kita akan aman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kembali tadi, sebenarnya orang yang mengikuti agama ini akan mendapatkan panduan hidup dan jelas kemana arahnya. Nah nanti akan ada surga dan neraka, orang yang patuh masuk surga dan orang yang membangkang akan masuk ke dalam api neraka. Kami sarankan saja di YouTube kami, kalau Bapak Ibu lihat di Khalid Basalamah Official, diklik logonya nanti akan ada playlist, diklik playlist itu ada bahasan kami juga, sebenarnya buku lanjutan setelah ini ya, tapi sudah pernah kami bedah. Judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Itu ada 60 pasal lebih tentang surga dan neraka. Ini memang bahasan sebenarnya fase setelah ini ya. Kalau ini sekarang yang kita bahas lebih fokus ke masalah prosesi kematian dan bagaimana keadaan di alam barzah itu.
bagaimana keadaan di alam kuburan, ya. Sehingga akhirnya kita jadi tahu dan punya persiapan untuk itu. Ingatlah sabda Nabi SAW waktu ditanya oleh para sahabat, siapa orang mukmin yang akyas, yang cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum isti'dada. Orang mukmin yang paling sering mengingat mati, dia tahu dia akan mati dan dia punya persiapan untuk itu. Ulaikal akyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nah, ini salah satu sebab kenapa buku ini kita bedah, teman-teman sekalian.